Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan video tutorial mengenai penempatan pemupukan dan pengaplikasian jenjang kosong. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 yang bernama Endrijan Noval, Pragusti Anugrah, Yoga Pratama, Yusril, dan Naufal Fadila. Di sini saya akan menjelaskan penempatan pupuk berdasarkan umur tanaman. Yang pertama, spreading atau tabur. Umur kurang dari 3 tahun ditabur pada piringan kurang lebih jaraknya 30 cm dari pokok. Yang kedua, umur 3-4 tahun ditabur pada piringan dengan jarak kurang lebih 1 meter dari pokok. Yang ketiga, umur lebih dari 5 tahun ditabur di pinggir rumpukan sampai ke rumpukan pelepas secara U-shape. Nah, ini adalah penempatan pupuk untuk umur tanaman kurang dari 3 tahun. Kenapa penyebaran pupuk di dalam piringan dengan jarak kurang lebih 30 cm? Karena penyebaran akarnya hanya di sekitar itu saja, agar penyerapan unsur hara dalam pupuk bisa optimal. Nah, ini adalah gambar penempatan pupuk untuk umur tanaman 3-4 tahun, yaitu dengan jarak kurang lebih 1 meter pada piringan dari pokok. Nah, selanjutnya ialah penempatan pupuk di pinggir rumpukan. Kenapa umur lebih dari 5 tahun ditabur di pinggir rumpukan? Karena akar tersier yang sebagai agar penyerapan unsur hara terdapat dalam daerah sekitar rumpukan, sehingga penyebaran di daerah tersebut dapat memaksimalkan penyerapan unsur hara. Nah, alat dan bahan yang pertama, ini adalah alat dan bahan. Yang pertama ialah topi atau caping, lalu apron, selanjutnya sepatu boot, lalu sapu ijuk, lalu selendang. Nah, selendang ini digunakan untuk memikul ember untuk pengecaran pupuk. Selanjutnya sarung tangan dan juga ember. Baik, selanjutnya kita masuk ke flowchart pemupukan. Yang pertama mulai dari persiapan alat dan bahan yang telah disinggung tadi. Selanjutnya penulisan papan informasi. Nah, penulisan papan informasi ini sebagai informasi kepada masyarakat sekitar bahwasannya di daerah tersebut sedang dilakukannya pemupukan. Selanjutnya itu pengecaran pupuk. Dilakukan sesuai dengan hancak yang telah ditetapkan oleh mandor pupuk. Selanjutnya, pemukulan pupuk. Pemukulan pupuk dilakukan untuk menghancurkan pupuk yang menggumpal sehingga mempermudah karyawan pupuk dalam melakukan kegiatan pemupukan. Untuk selanjutnya itu adalah kalibrasi pupuk. Sesuai dengan dosis yang digunakan pada hari ini di blok tersebut. Seberapa isi dalam mangkuk tersebut, apakah rata dengan permukaan pupuk atau menggembung sehingga didapatkan tepat dosis pada tanaman. Pengaplikasian jenjang kosong. Nah, pengaplikasian jenjang kosong diperuntukkan untuk seluruh tanaman kelapa sawit. Karena jenjang kosong masih mempunyai kandungan unsur hara di dalamnya yang masih dibutuhkan untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Nah, dosis dan metode aplikasi jenjang kosong. Untuk TBM 1, dosis yang tepat adalah 167-200 kg per pokok. Cara penempatan yaitu di piringan, waktu segera setelah tanam. Untuk TBM 2, yaitu dosisnya adalah 225 kg per pokok. Cara penempatannya yaitu di piringan, waktunya 1 tahun setelah aplikasi yang pertama. Untuk TBM 3, kg per pokoknya adalah 225 kg per pokok. Cara penempatannya yaitu di piringan atau antar pokok. 1 tahun setelah aplikasi yang kedua. TM1 dan seterusnya. Dosisnya adalah 275 kg per pokok dan cara penempatannya yaitu antar pokok dan waktunya adalah setiap tahun. Bersumber dari ARM Minamas tahun 2013. Nah, telah disinggung tadi bahwa jenjang kosong mempunyai kandungan unsur hara di dalamnya. Apa saja sih kandungan unsur hara di dalamnya? Dalam 1 ton jenjang kosong setara dengan 3,2 kg N, 1,5 kg P2O5, 1,8 kg MgO, 11,82 kg K2O. Nah, daripada terbuang percuma, lebih baik jenjang kosong tersebut diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit. Aplikasi jenjang kosong pada TBM diletakkan pada piringan mengenai pohon. Dalam pengaplikasian TBM itu ada metode atau cara yaitu 1, 2, 3. Apakah 1, 2, 3 tersebut? Nah, yang pertama ialah aplikasi jenjang kosong harus 1 lapis. Kenapa harus 1 lapis? Karena jika lebih dari 1 maka ditakutkan malah akan menjadi serang bagi orites. Yang kedua, aplikasi jenjang kosong 2 lingkaran. Nah, seperti yang digambar ialah ada 2 lingkaran. Lingkaran
pertama dan karet yang kedua. Lalu yang ketiga, aplikasi janjang kosong pada tanaman belum hasil ditempatkan 30 cm dari pangkal tanaman. Nah, seperti yang dapat dilihat bahwa jaraknya itu kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, aplikasi janjang kosong pada tanaman menghasilkan diletakkan pada di antara pokok dalam barisan tanaman. Seperti bisa dilihat, pengaplikasian pada TM juga harus dalam satu lapis agar tidak menjadi sarang bagi oriktes atau kumbang tanduk. Dosis yang diaplikasikan juga sesuai dengan yang telah disebutkan tadi, yaitu sebesar 275 kg per pokok. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.